ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, dan kembali lagi kita di obrolan komunitas untuk di pagi ini edisi Rabu tanggal 31 Juli 2024. Dan seperti biasa dapat Anda ikuti bersama sampai jelang nanti di jam 10 siangnya ya. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung di 351656. Boleh deh telepon untuk di pagi ini, karena kita bakal banyak sekali obrolan bersama ketiga narasumber kita yang sudah hadir di Pro 4 FM Palembang ya. Dan pastinya juga selain dapat mendengarkan siaran kami di 88,4 MHz, Anda juga dapat menikmati dan juga menyaksikan secara langsung di live YouTube Pro 4 Palembang. Di sana bisa kelihatan ya kita pakai baju apa. Dan juga siapa saja teman-teman yang pagi ini sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Nah, ini mancik bicara dulu untuk kita yang berasal dari daerah ya. Biasanya itu menempuh pendidikan memang ada yang ke kota ya seringnya, termasuk kita di kota Palembang ini sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Ini banyak sekali adik-adik mahasiswa yang berasal memang dari daerah, ada dari Muba, ada juga dari Komering, termasuk untuk di pagi ini dari Kabupaten Ogan Ilir. Dan ini mereka ini berkumpul dalam suatu perkumpulan, ini ya. Ini mungkin bisa disebut juga sebagai komunitas ya. Ada teman-teman dari keluarga mahasiswa Kabupaten Ogan Ilir atau biasa dikenal dengan KMOI, keluarga mahasiswa Ogan Ilir ya. Langsung saja tanpa berlama-lama ya, ini kita langsung kenalan kepada mereka bertiga yang sudah hadir duduk di hadapan saya, yang kayak sudah siap untuk kita ajak berbincang. Oke, ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berjeda ya. Oke, ini ada tiga. Yang pertama ini sudah tidak asing lagi ya. Bagaimana kabarnya, sudah sehat? Alhamdulillah. Sudah sehat. Jadi cerita sedikit, kemarin saya agak kaget juga ya. Dengar kabarnya katanya habis dapat musibah kecelakaan juga. Iya. Tapi nggak terlalu yang serius ya. Alhamdulillah. Tadi di perjalanan juga melihat orang kecelakaan. Waduh, di mana tuh? Di jalan inilah radio. Oke, jadi perlu hati-hati ya. Iya, benar-benar harus. Apalagi udah pengalaman. Ya. Oke, ini ada Jelly Milinia Puspitasari SPMSI. Apa kabar, sehat ya? Tadi sudah dijawab. Ini selalu menjadi contoh untuk adik-adiknya nih. Luar biasa sekali ya, walaupun masih muda tapi udah gelarnya itu udah banyak namanya ya di ujung-ujungnya itu. Luar biasa. Oh, itu yang paling penting ya. Oke, Jelly ini sebagai apa nih? Saya zoom dulu ya. Sebagai liaison of the KMOI. Apa tuh? Liaison. Penghubung, Kak. Apa? Jadi penghubung antara KMOI. Oke, sebagai penghubungnya. Jadi di sini lebih ke pengen ngajak KMOI itu juga lebih peduli, lebih bergeraknya lebih aktif lagi, menyentuh lagi daerah OI, kayak meningkatkan pengenalan OI, sejarah OI segala macam, terus juga produk-produk unggulan OI karena apalagi kan di Ogan Ilir itu ada Universitas Sriwijaya yang mana merupakan universitas terbaik di Sumatera. Banyak banget orang-orang luar itu yang di sana ya kuliahnya. Di sana kuliahnya. Jadi di sini pengen banget KMOI ini benar-benar muncul gitu untuk ngangkat Ogan Ilir, mengenalkan ke beberapa mahasiswa khususnya gitu dan selainnya. Melalui mahasiswa-mahasiswanya ya. Oke, dan Jelly ini tidak hadir sendirian. Kalau untuk Anda yang sudah menyaksikan live YouTube kami, ada dua temannya yang juga mendamping. Ini ada Halistin. Halistin sehat?
Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Alistin sebagai Secretary of KMOI Mediative Department. Iya Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, dan kemudian yang ketiga ini ada Andriansyah yang merupakan Kepala of KMOI Cadre and Internal Development. Benar ya ini penyebutannya? Departemen. Ya, departemen. Ini jadi sebagai kepalanya ya? Ya, Kepala Departemen Kaderisasi dan Internal. Oh, kaderisasi ini. Ini bahasa Inggris semua soalnya ya. Saya orang Sekayu soalnya. Oke, ini menarik sekali topik kita mengenal organilir lebih dalam bersama KMOI. Di mana ini sebagai sumber daya alam dan juga warisan budaya yang mengagumkan gitu ya. Oke, tadi kita udah kenalan sepintas dengan nama kalian masing-masing. Artinya di sini mahasiswa. Kalian menimba ilmu di sini ya di Palembang atau di Sumsel lah kita bisa nyebutnya di situ ya. Nah, saya pengen kenalan juga asal kampus kalian. Kalau Jeli mungkin tadi udah disampaikan ya dari Universitas Sriwijaya. Jurusan apa tuh? Jurusan Ilmu Pertanian saat ini. Oke, luar biasa sekali dan udah selesai? Proses Oh, Kak. proses. Doain bulan 10 wisuda ya. Amin, ya rabbal alamin. Udah deket ya. Iya. Nah, kalau Halistin ini mahasiswa aktif di kampus mana nih? Mahasiswa aktif sama Kak di kampus Kuning. Kuning. Kampus Kuning. Sriwijaya ya. Ya, Sriwijaya. Ini Kalau dibilang UI, Universitas Indralaya. Indralaya. Itu pelesetannya ya. Pelesetannya ya. Ini kalau Halistin ambil fakultas apa deh? Fakultas Ekonomi. jurusan Ekonomi. manajemen. Oh, sama kita ya. Tapi saya duduk di sini nih malah ya. Oke, orang ekonomi, kita sama-sama ekonomi juga dan saat ini apa namanya itu di semester berapa nih? Saat ini lagi menempuh di semester 5. Semester 5, masih 3 semester lagi ya mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Oke, baik. Dan yang ketiga ini ada Andriansyah. Ini kalau boleh tahu Andriansyah di kampus mana? Kalau Andre sama Kak di kampus Kuning juga Universitas Sriwijaya. Dan sekarang ini lagi menempuh semester 5 mengambil major kedokteran gigi Fakultas Wah, Kedokteran. luar biasa. Ini calon gigi juga nih. Jadi Calon dokter gigi. Oh, calon Amin. dokter gigi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa sekali. Artinya di sini 3 orang hebat yang tentunya juga mudah-mudahan menjadi harapan kedua orang tuanya, Amin. menjadi harapan bangsa dan juga agama ya. Oh, panjang singgonya. Oke, nah ini saya pengen tahu juga nih keluarga mahasiswa Oganilir. Artinya di sini perkumpulan teman-teman mahasiswa dari Kabupaten Oganilir. Betul. Ini awal terbentuknya siapa nih? Oke, jadi Kak, KMOI ini singkatan dari Keluarga Mahasiswa Oganilir. Nah, yang mana KMOI ini merupakan wadah yang menghimpun atau mengumpulkan seluruh mahasiswa yang berasal dari Oganilir. Oke. Entah dia berkuliah di Unsri, di Politeknik Negeri, di UIN Raden Fatah, bahkan ada juga yang kuliah di luar Sumatera Kak. Di luar Sumatera ada di IPB, Undip dan lain sebagainya. Jadi selagi mahasiswa ini berdomisili dan berKTP domisili dari Oganilir, maka dia masuk ke bagian keluarga mahasiswa Oganilir tadi Kak. Oke, jadi artinya di sini 100% mahasiswa Oganilir semua betul. ya. Yes. Nah, kalau untuk di Palembang ada kampus apa aja nih mahasiswanya yang udah tergabung di KMOI ini? Untuk mahasiswa yang kuliah di Palembang itu cukup banyak Kak. Ada UIN tadi, UIN Raden Fatah, terus juga Muhammadiyah Palembang, PGRI, terus juga Kader Bangsa dan lain sebagainya Kak. Jadi baik itu dari yang negeri dan juga swasta ada negeri di ataupun sini ya. swasta. Oke, baik. Nah, untuk awal terbentuknya ini dari tahun berapa nih? KMOI ini terbentuk dan berdirinya itu tanggal 9 Mei 2009. Dibentuk oleh mahasiswa Unsri. Waktu itu Kak Doni, Visif dari Visif Unsri dan sekarang almarhum beliau. Nah, jadi gitu. Dulunya itu visi mereka itu untuk membentuk KMOI ini untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Oganilir ini menempuh pendidikan yang terkendala ekonomi Kak. Jadi secara tidak langsung mereka ini membantu mereka ini mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, itu tujuan utama kami dari KMOI. Nah, seiring berjalannya zaman, seiring kebutuhan dari masyarakat, jadi menambahlah proker atau program kerja dari KMOI. Jadi program kerja misal ke masyarakatan terus juga dapat membantu mahasiswa atau siswa untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi negeri Kak gitu. Jadi mulia sekali ya ini terbentuknya untuk bertujuan membantu. Betul. Khusus untuk mahasiswa yang punya semangat untuk belajar tapi ada keterbatasan di bidang ini ya ekonominya gitu. Gitu. Baik. Nah, untuk saat ini saya pengen tahu juga udah berapa anggota nih yang tercatat sebagai anggota di KMOI.
Oke, jadi untuk sekarang ini termasuk pengurus inti juga badan pengurus harian, termasuk juga anggota itu sekitar 40-an Kak yang aktif. Udah 40-an yang aktif ya. Betul. Oke, baik. Dan ini dari semester awal sampai akhir pun ada ya? Ya, semester awal sampai semester sekarang ini paling tinggi itu semester 7 Kak. Oh, ada yang 7. semester 7. Oke, baik. Nah, kalau Jelly bergabungnya sejak kapan nih? Bergabungnya itu semenjak kayak kemarin pernah ikut di kedaerahan itu Oganilir, itu menjadi pemuda pelopor Oganilir karena memang saya itu berdomisili di Oganilir kan. Nah di sana banyak kayak masukan dari Kemenpora gitu sebagainya. Kalau misal kita pengen berdampak itu ya harus aktif menyentuh semua gitu kan. Nah sedangkan saya sendiri itu nggak bisa menyentuh semua, semua itu, sehingga di situ saya mau ngajak teman-teman ini baru-baru di 2023 ini juga, 2024, 2024 ini itu pengen ngajak KMOI itu benar-benar aktif. Makanya di sini saya kayak jadi penghubung gitu kan untuk mengangkat KMOI juga dikenal gitu, bukan cuman di kabupatennya aja dikenal di KMOI ada gitu, lebih tapi luas. lebih luas kayak gitu. Salah satunya kayak ngikut ajakan jadi narasumber di sini juga itu salah satu langkah mengenalkan KMOI dan juga kearifan lokal di Ogan Ilir gitu. Karena banyak awal saya kan anak rantau ya dulu. Sama juga. Nah, itu kayak nggak banyak tahu Ogan Ilir gitu, tapi setelah saya berdomisili di Ogan Ilir, terus aktif kegiatan-kegiatan kepemudaan, kayak menjadi lebih cinta ya dengan daerah asal ya. Lebih kayak ternyata Ogan Ilir itu banyak loh potensinya yang belum kegali. Nah di situ saya tergerak, pengen ikut serta juga gitu, menyentuh ke sana gitu. Oke, baik. Nah kalau ke Ogan Ilir ini saya pernah ke Tanjung Senai. Iya, Tanjung Senai gratis di lagi. Di bawah itu banyak sekali kebo yang lewat. No, kataku dulur lewat, langsung berfoto di situ. Wah, jalannya rapi, panjang kan. Tapi itu memang menjadi satu pemandangan yang sangat indah ya. Karena kerbau ini jujur kalau kita di Palembang atau di kota itu jarang sekali melihat ya. Tapi kalau kita ke Tanjung Senai yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini, kita bisa menyaksikan banyak sekali ya. Apalagi sore itu. Biasanya tuh banyak sore kan di sana tuh. Nah ini kalau Halisin ya, Halis saja ya namanya ya. Halis kalau boleh tahu tadi kan disampaikan oleh, lupa lagi namanya, Andriansyah tadi disampaikan oleh Andriansyah dan juga Jelly. Ini wadah yang sangat bagus nih untuk teman-teman mahasiswa supaya bisa dibantu dan juga bisa termotivasi juga untuk mencintai Kabupaten Ogan Ilir. Tapi untuk Halis sendiri setelah bergabung di KMO ini apa sih impact yang sudah mulai terasa nih? Ini sebenarnya fun fact ya Kak. Kalau dibilang ikut KMO itu sebenarnya karena rumah jauh. Di Indralaya Selatan. Kurang lebih kalau ke Unsur itu 30 menit. 30 menit. Jadi kalau misalnya hari panas, hari hujan, bepayung. pakai motor bepayung kan udah. Oh iya, melayang-layang loh Kak. Jadi ke Sekret gitu. kan Mampir. bisa mampir. Sebenarnya alasannya tuh simple. Apa tuh? Simple yang tadi, negara rumah jauh. Itu alasan awal. Iya, ada tempat mampir. Oh, itu ada tempat singgah. Ada tempat singgahnya di situ. Tapi makin lama mana juga dijadikan sekretaris di bidang mediatif kan, media, informasi, editing. Nah, jadi yang semulanya itu cuma edit-edit dasar, jadi bisa dikembangkan begitu. Kayak terpancing ya, untuk lebih meningkatkan keahlian gitu. Kemampuan kita. Ini kalau Halis sendiri belajar sendiri untuk editing dan lain sebagainya, atau memang ada teman-teman juga nih yang dari KMOI turut mendukung juga supaya bisa meningkatkan itu? Kalau awal-awal kan jelas bilang basic cuma di dasar, dan tipografi, tulis-tulisan. Tapi lama-kelamaan disupport oleh para pengurus, ketua juga, DPO, Dewan Penasihat Organisasi, tanya-tanya juga gimana caranya. Jadi bantulah begitu. Jadi terbantu. Jadi sinergi antara teman-teman di KMOI itu sangat kuat sekali ya. Iya, itu yang menurut saya itu beda gitu. Jadi mau kemanapun kita di organisasi internal kampus, ujung-ujungnya balik lagi ke KMOI. Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya Andriansyah juga sebagai headnya ini, saya pengen tahu struktur yang ada di KMOI ini apa aja?
Oke, jadi yang paling tinggi itu Kak ada pembina. Oke. Pembina kita itu Haji Iklim Cahya dan di bawahnya juga ada yang namanya DPO atau Dewan Penasihat Organisasi. Bukan ini ya daftar penjara. Bukan, beda. Jadi DPO itu ini, ya. Perlu dicatat nih untuk pendengar kita. Ya, Takutnya DPO, salah asumsi. Dewan Penasihat Organisasi. Jadi beranggotakan 3 orang. Nah, terus ada yang di bawah DPO ini ada ketum. Ada ketumnya ketum juga dibantu oleh wakil 1 sama wakil 2. Dan juga ada yang namanya sekum atau sekretaris umum 1 dan juga sekretaris umum 2. Dan tentu saja ada yang namanya megang duit, yaitu bendahara umum Kak. Itu yang paling lemah ya. Ya, sama ada 2 juga, bendahara umum 1, bendahara umum 2. Oke, luar biasa. Dan di bawahnya juga ada Badan Pengurus Harian Kak atau BPH. Nah, di antaranya itu ada kaderisasi dan internal, saya sendiri sebagai kepalanya dan serta sekretaris KDI atau kaderisasi dan internal tadi. Terus juga ada mediatif, kadep dan sekdepnya juga, terus juga ada pengabdian masyarakat tentunya. Ada hubungan masyarakat atau eksternal kami Humas bilangnya, ya humas. Sama ada interpal Kak. Interpal ini menarik, artinya itu internal Palembang Kak. Nah, jadi kami kan khususnya lokasinya di Palembang. Indralaya Kak. Nah, sekretariat kami itu di Indralaya. Sedangkan banyak kan mahasiswa yang kuliah di Palembang tadi, UMP, terus juga PGRI dan lain sebagainya. Kalau Tridinanti ada nggak? Gimana? Tridinanti ada Kak, tapi nggak banyak. Nah, jadi kebetulan saya alumni di sana tuh. Tetap ya. Jadi itu tupoksi dari Interpal ini atau internal Palembang ini membantu mahasiswa yang berasal dari kampus negeri ataupun kampus swasta dari Palembang Kak. Jadi sebagai tadi liaison atau penghubung lah dari Palembang ke Layo gitu Kak. Nah gitu. Jadi itu tadi beberapa BPH Kak dari Badan Pengurusan Harian. Wah, luar biasa ya. Semua mahasiswa tapi semuanya juga aktif ya di sana. Artinya ini memang manajemen waktunya luar biasa sekali ya yang sudah dibuat di situ. Nah, tadi tersentuh sedikit mengenai Jelly yang menyampaikan bahwa organ ilir itu ternyata gini loh, organ ilir itu ternyata itu loh. Nah, setelah Jelly tahu, kita pengen tahu juga nih, termasuk pendengar kita juga yang ada di manapun berada yang saat ini mengikuti siaran kita pengen tahu supaya lebih kenal dengan organ ilir itu. Apa sih daya tarik yang ada di Kabupaten Ogan Ilir itu? Mungkin kalau untuk orang yang bukan asli Ogan Ilir seperti saya ya Kak, mungkin yang pertama ya Universitas Sriwijaya gitu, yang letaknya di sana letaknya di Ogan Ilir. Terus setelah saya lama di sana berkuliah, wisata pertama yang paling saya tahu cuman Tanjung Senai. Oh, sama yang tadi ya. Iya, Tanjung Senai. Tapi setelah saya 7 tahun lebih di Ogan Ilir, tinggal di Ogan Ilir, itu ternyata banyak banget wisata, objek-objek wisata yang ada di Ogan Ilir. Kayak Pantai Supi. Oh, ada ya? Iya, ada Pantai Supi Kak. Itu bentuk pantainya ada pasir, ombak ada gitu? Pasirnya tapi kalau ombak besar tuh enggak. Tapi kalau sekilas dilihat tuh seperti pantai gitu. Itu buatan atau asli? Sebenarnya itu hasil buatan dari kayak krok tanah gitu ya, lama-lama. Terus gitu. Kebentuk, dan itu juga kemarin pernah masuk ini ya berita juga karena ramai banget pengunjung gitu ke jadi destinasi wisata. Terus ada juga wisata Desa Burai Desa Warna-Warni Burai. Oh, di mana tuh letaknya lebih persisnya? Di Burai Kak. Oh, di Burai. Jadi rumah-rumah warga itu tuh dicat warna-warni, jadi kayak di Grand Canyon. Iya, hampir mirip gitu. Gitu ya nuansanya ya. Nuansanya lebih gitu. Terus juga di sana cuman bayar 20.000 kita bisa mengelilingi, foto-foto keliling desa itu. Terus juga di desa itu ada sungainya yang udah dikelola gitu, jadi bisa main. Terus ada juga Ancol Tanjung Atap, ada juga Lembah Meranjat. Itu banyak banget Kak. Teluk Putih, terus juga Teluk Seruo. Itu ada juga jadi ya. Kayak kalau dari atas kita pakai drone, itu dia bentuk kayak kupu-kupu. Wah, indah sekali tuh. Iya, bagus. Sebenarnya tuh banyak banget destinasi wisatanya. Terus juga tidak hanya destinasi wisata, tapi makanan juga. Oh, apalagi Pindang Meranjat. Pokoknya tetap dodol ya, nggak ada nama khusus nggak ya? Tapi dia jadi kayak tradisi gitu. Kalau misal pernikahan ada ngantar dodol, ya, ngantar dodol gitu. Jadi kayak jadi budaya gitu. Jadi kan apa tuh tujuan budayanya? Udah jadi tradisi mereka gitu, kayak masih dodol. Pokoknya ada acara yang mau gitu, nikahan. Terus juga di Meranjat juga ada
nanas, selain nanas. Selain nanas. Meranjat, sorry di Ogan Ilir. Oh, di OI. Ingat pindang lagi ya. Iya, jadi ingat pindang, jadi kepengen pindang gitu ya. Oke, ada selain nanas juga. Selain nanas. Dan itu semua hasil dari olahan masyarakat yang ada di sana ya. Benar. Luar biasa sekali. Nah, tapi kalau Halis, saya pengen tahu juga nih, sebagai masyarakat OI juga, bagaimana tuh masyarakat yang ada di sana itu? Apakah ada masyarakat dari daerah lain yang juga bermukim di sana, atau memang semuanya asli Ogan Ilir semua tuh? Oke, sebelumnya itu rata-rata ya, kalau kita kalau nggak salah di desa mana ya Andre yang kita survei kemarin yang ada Betung. banyak penduduk Jawa. Desa Betung ada. Iya. Itu rata-rata Ogan Ilir ini dijadikan sebagai tempat rantauan juga. Bukan tempat rantauan, kalau kita kan kalau keluar ngerantau. Nah, kalau orang luar menetap. Menetap di sana ya. Kan Ogan Ilir itu memang tempat yang ingin tempat damai gitu kan. Kayak lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Itu Ogan Ilir lah tempatnya. Iya, kalau dulu kita ingat Ogan Ilir itu mau ke sana sebelum ada jalan tol lumayan agak lama ya jalannya. Tapi kalau sudah diakses jalan tol ini, perjalanan menjadi lebih singkat berapa lama tuh dari Palembang ke Ogan Ilir? Kalau dari Palembang ke Ogan Ilir lewat tol. Lewat tol cuma setengah jam. Setengah jam udah sampai. Setengah jam udah sampai. Kayak dari sini ke Opi ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Oke, baik. Dan tentunya juga ini mengenai KMOI lagi nih, saya pengen tahu proker. Tadi kan disentuh sedikit oleh Andriansyah mengenai membantu mahasiswa yang ada semangat untuk menimba ilmu tapi ada keterbatasan di situ. Nah, itu menjadi program unggulan ya. Betul. Ini bentuk bantuannya seperti apa nih kalau kita rinci lebih detail? Oke, jadi Kak, di KMOI ini ada yang namanya 4 big event atau acara proker yang besar lah. Oke. Ya, jadi yang pertama tadi terkait sosialisasi perkuliahan Kak. Nah, jadi targetnya ini siswa kelas 12. Nah, di sini tujuan kami yaitu untuk membantu siswa-siswa ini yang berniat ataupun yang belum ada niat dan untuk bertekad agar dia ini lolos ke perguruan tinggi atau minimal ada motivasi lah untuk mau masuk ke perguruan tinggi, menimbulkan keinginan ya. Ya, betul. Jadi kami di sini mempromosikan ataupun juga memberi informasi terkait perguruan tinggi, misal terkait cara masuknya, sistem perguruan tinggi ini gimana, terus juga bagaimana cara mendapatkan beasiswa, terus juga motivasi atau pengalaman kami selama berkuliah Kak. Nah, jadi itu terkait sosialisasi perkuliahan dan ini targetnya kami dari ujung ke ujung Kak, dari Pemulutan sampai ke Kecamatan Muara Kuang. Jadi seluruh sekolah SMA, SMK ataupun MA yang berada di seluruh Ogan Ilir ini kami kunjungi Kak. Kami kunjungi. Nah, itu yang pertama, salah satu big event. Terus yang kedua ini ada yang namanya Bakti Desa Kak. Nah, Bakti Desa ini sejenis KKN. Nah, sedangkan KKN itu kan 40 hari Kak. Sedangkan Bakti Desa ini cuma 10 hari. Nah, jadi di Bakti Desa ini kami ada banyak kegiatan Kak. Jadi di antaranya itu ada penyuluhan pertanian, terus juga ada penyuluhan kesehatan, ada cek kesehatan gratis dari untuk warganya, terus juga ada pendidikan karakter untuk anak-anaknya, mengajar mengaji, dan masih banyak lagi kegiatan kami selama 10 hari tadi Kak. Jadi setiap harinya itu kami ngadain kegiatan. Nah, itu Bakti Desa. Terus juga ada yang namanya Tryout Akbar Kak. Nah, Tryout Akbar ini sebenarnya bersinggungan dan berkorelasi juga dengan sosialisasi perkuliahan tadi Kak. Nah, jadi Tryout Akbar ini kami promosikan waktu kami sosialisasi sebagai perkuliahan Kak. kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Nah, jadi TO ini atau Tryout Akbar SNBT kami itu memberikan ruang untuk mereka mencoba atau ya ibaratnya itu mengasah skill mereka, kemampuan mereka, sejauh mana sih mereka ini belajar di SMA, terus sejauh mana sih perkembangan mereka belajar untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi tadi Kak. Jadi di sini sebagai simulasi masuk perguruan tinggi atau simulasi UTBK namanya. Kayak seleksinya gitu ya. Ya, betul. Ini tapi simulasinya saja. Nah, itu TO Akbar. Nah, terus yang keempat itu ada yang namanya KMOI Cup Kak. Nah, KMOI Cup ini ya sebagai ajang lah, sebagai ajang perlombaan terhadap pemuda-pemudi yang berasal dari bukan Ogan Ilir saja tapi tingkat provinsi Kak. Dari kampus manapun, terus juga dari mahasiswa manapun itu boleh mendaftar. Dan di sini beberapa cabang olahraga unggulannya itu ada futsal Kak. Terus juga ada Mobile Legend, terus Free Fire, dan ada juga festival UMKM Kak. Nah, tujuannya untuk mengenalkan kuliner yang berasal dari Ogan Ilir Kak. Seperti tadi kemplang, pindang pegagan, pindang meraja dan jadi sebagainya. kayak dibuat suatu acara festival UMKM gitu ya. yang masuk ke proker KMOI Cup tadi Kak. Baik. Dan ini banyak sekali program yang tadi
disebutkan oleh Andriaca, apakah ini juga operasionalnya ada dibantu dari pihak luar atau ini pure dari teman-teman KMOI yang menggagasnya gitu? Ini sebenarnya sangat dibantu oleh pemerintah. Oh, pemerintah terus juga kami memasukkan proposal atau swasta, mencari sponsor sponsor ke perusahaan-perusahaan, ke PT-PT, ke bank-bank, dan alhamdulillah itu cukup banyak Kak sponsor yang masuk ke kami. Terus juga tadi dari pemerintah itu alhamdulillah kami benar-benar disupport dan didukung oleh pemerintah setempat, dari bupati, DPRD, kepala dinas dan jajarannya Kak. Sejauh ini bentuk dukungannya seperti apa tuh? Dari bentuk dukungannya ada yang dari materi, terus juga ada bantuan birokrasinya atau narahubung, misal kami audiensi bupati. Nah, bupati ini nanti yang akan menjadi narahubung kami ke permohonan bantuan ke dinas-dinas, kayak lebih kuat dinas, gitu ya, lebih enaknya ya. Enak. Jadi kami mohon bantuan misal ke dinas itu lebih mudah Kak, karena tadi backupan kami yaitu bupati. Nah itu bantuan dari segi materi, terus juga ada bantuan dari tentunya dari finansial Kak, dibantu dari DPRD, bupati ataupun kepala dinas lainnya. Jadi artinya tumbuh kembangnya KMOI ini juga diperhatikan ya. Ya betul. Jadi tidak berdiri sendiri ya. Dan juga ini tidak lepas dari aktifnya teman-teman yang ada di dalamnya gitu. Supaya bisa menyentuh semua dukungan yang ada gitu. Oke, baik, dan semuanya bisa bahasa OI? Bisa. Coba ini sebelum kita iklan, saya pengen ajak kalian bertiga untuk mengucapkan jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, di obrolan komunitas bersama KMOI. Oke, bisa? Kepanjangan ya. Ini aja yang singkat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang. Kami akan kembali lagi. Bisa? Oke, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Palembang. Oke. Tembok, kamu kok kotor sekali? Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu. Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh. Kamu sendiri kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi? Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus. Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus. Betul Tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Indies Online 2024. Ini dia Festival Band Indie Sumatera Selatan yang super keren di tahun ini. Buat kamu pelajar SMA sederajat, mahasiswa, ataupun masyarakat umum, bisa banget ikutan event bergengsi ini. Syaratnya gampang. Jumlah personil band kamu maksimal 7 orang. Membawakan 1 lagu wajib, yaitu lagu daerah Sumatera Selatan dan 1 lagu bebas. Boleh karya sendiri maupun mengcover lagu yang ada. Langsung aja daftarin band kamu di bit.ly/Festival Indie RRI 2024. Dan cukup dengan Rp200.000, kamu sudah bisa jadi bagian dari kompetisi bergengsi ini. Pendaftaran mulai dari sekarang sampai dengan 28 Agustus 2024. Buruan, kuota terbatas. Info lebih lanjut, langsung aja cek Instagram RRI Palembang atau Pro2 RRI Palembang. Prize winner dengan total hadiah jutaan rupiah. Indies on Flight 2024. Save the date, Jumat dan Sabtu, 30 dan 31 Agustus 2024. Venue, Atrium Opimall Palembang. Presented by RRI Palembang. Supported by Optimall. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Iya baik, selamat pagi kami menyapa untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada yang memantau dan juga menangkap siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun kapanpun Anda bisa menikmati sajian program dari Pro 4 FM Palembang ya. Yang belum download ini silakan. Anda bisa download di Play Store ataupun juga di App Store yang bisa didapatkan secara gratis. Di sana Anda bisa berinteraksi bersama kami penyiar ataupun juga interaksi sesama pendengar. Juga bisa ada di live chatnya ya di sana ya. Oke, dan kita masih di obrolan komunitas. Kita masih bersama dengan Jelly, Andriansyah dan juga Helis. Di kesempatan pagi ini teman-teman dari komunitas keluarga mahasiswa Oganilir ya, dimana temanya ini kita masih berbicara mengenai apa tuh? Ini agak sedikit jauh mata saya ya, mengenal Oganilir lebih dalam dan juga bersama KMOI sumber daya alam dan juga warisan budaya yang mengagumkan. Oke, tadi udah disentuh sedikit oleh Jelly dan juga teman-teman lainnya ya mengenai apa daya tarik yang ada di Kabupaten Oganilir. Nah, tapi kalau untuk luasan wilayahnya, ini kalian ada yang tahu nggak luas wilayah dari Kabupaten Oganilir itu dari mana ke mana nih? Ada yang bisa jawab? Kalau Oganilir ini Kak, bagian baratnya itu kan Ramuara Enim. Terus juga bagian utara itu Indralaya Utara. Terus juga untuk bagian selatan itu arah Oki atau Kayu Agung Kak. Ya, jadi untuk luasnya sendiri itu berkisar antara 200.000 kilometer persegi. Oke. Kurang lebih gitu. Jadi lumayan luas juga ya. Jadi untuk warganya sendiri berkisar 490-an ribu Kak. Wah, banyak juga tuh. Jadi tersebar di semua wilayah ya. Betul. Oke. Ada berapa? 16 kecamatan. Boleh agak sedikit dekat? Iya, ada 16 kecamatan Kak. 16 kecamatan. Dan semuanya itu memang apa namanya tuh saat ini memang dari dulu 16 kecamatan ada ya? Nah, ini yang menariknya Kak. Apa tuh? Kalau Oganilir kan asal muasal Oganilir kan dia tuh pemekaran. Oke. Oh, awalnya gitu. Ya, awalnya kalau lihat sejarah ya, Oganilir itu kan dulunya namanya Oganilir Abdeling. Abdeling itu bahasa Hindia Belandanya itu perkebunan. Jadi memang Oganilir ini banyak dilihat kebun dari ya? Banyak kebun, pertanian, perkebunan. Jadi begitu dipecah karena waktu itu yang mempeloporinya pada saat sesudah era reformasi itu dari dosen Sri dia. Hanya menjadi pelopornya. Pelopor kembali pada saat sesudah kemerdekaan. Oke. Itu sejak tahun berapa tuh pemekarannya terjadi? Pemekarannya itu kalau ulang tahunnya itu terjadi 7 Januari 2004. Oke. Iya. 2004. 2004. Itu pemekarannya itu sendiri Desember 2003 Kak. Artinya ini baru ke 20 tahun ya pemekarannya itu terjadi ya. Oke, baik. Nah, ini kalau bahasanya itu identiknya bagaimana? Kalau kita Palembang kan semua kebagian banyak. Kalau Oganilir nih ada khas khusus logatnya atau pengucapannya bagaimana? Oganilir emang terkenal dengan bahasanya yang dengan logat tadi yang kayak meranjat usulnya. Meranjat ini emang terkenal dengan logat yang kayak mengalun-alun, misal nak kemana, nak ke sekolah. Nah itu dari meranjat. Terus juga berbagai macam bahasa itu. Misal di tebing ngape kemana, nah itu jadi berbagai bahasa itu beragam lah Kak di Oganilir tadi gitu. Jadi ada logat-logatnya juga ya. Betul. Oke, boleh deh untuk pendengar yang berasal dari Oganilir, padahal banyak sekali nih pendengar kita dari Oganilir juga yang sering bergabung. Untuk pagi ini yang pengen bergabung juga boleh, mumpung ada 3 teman-teman dari Oganilir supaya bisa saling interaksi gitu ya. Bagaimana Oganilir itu perkembangannya saat ini. Dan kalau dari kalian sebagai pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Oganilir, apa sih impian yang nantinya setelah selesai kuliah, ada nggak kayak motivasi untuk kembali ke kampung, memberikan dedikasi apa gitu, walaupun ini terlaksana atau tidak, tapi seenggaknya sudah ada kayak ada bayangan ke situ deh, ada nggak? Kalau Andre sendiri Kak, jadi kan kuliahnya 4 tahun nih, 4 tahun sarjana. Nah terus kalau kedokteran itu kan ada yang namanya koas atau program profesi, itu berkisar antara 2 sampai 3 tahun. Nah baru setelah itu ujian terus dilantik lah atau disumpah dokter. Nah jadi Andre itu sebenarnya sudah ada plan, sudah ada bayangan gitu, mau sudah tamat, sudah jadi dokter tadi, buka klinik tentunya. Oh di sana ya. Tentu juga saya pengen mengabdi Kak, mengabdikan diri saya atau menerapkan ilmu yang saya dapat selama berkuliah tadi ke masyarakat khususnya.
Terus juga tentu ini ada program gratis dari Andre. Misal Andre itu ke pelosok-pelosok daerah, khususnya Ogan Ilir, ke pelosok-pelosok desa untuk mensosialisasikan ataupun memberi edukasi kepada terkait masyarakat, ya. Tentu dengan keilmuan saya, yaitu terkait cara menjaga gigi dan mulut yang benar, cara menggosok gigi. Dan ini ada ilmu dari dosen saya juga bahwa yang efektivitas yang lebih tinggi itu kita tuh sosialisasi bukan secara besar. Maksudnya audiensnya itu nggak banyak atau bukan dalam gedung, dalam aula, tapi dari rumah ke rumah, Kak. Nah, karena dengan ini efektivitasnya itu lebih tinggi dan lebih efisien karena kita tuh emang benar-benar 4 mata atau tatapan, dan di situ juga tentu tanya jawabnya itu lebih banyak kan daripada dalam gedung sebagainya. Dan sedangkan kalau sosialisasi yang tadi yang audiensnya besar itu menurut kata dosen itu emang benar-benar kurang efektif karena ya bisa jadi mereka ini kita nggak tahu nih, nggak terlalu merhatikan audiens ini gimana, terus juga mungkin banyak yang bawa anak kan, orang tua, dan jadi di situ nggak ada yang namanya kondusif, Kak. Nah, oleh karena itu kata dosen saya lebih efektifnya itu sosialisasi dari rumah ke rumah atau door to door gitu. Kita tepuk tangan dulu dong, kita amin nih. Ini mudah-mudahan akan terwujud beberapa tahun ke depan ya. Apalagi tadi ada program yang sangat luar biasa ya untuk di masyarakat. Tapi kita pengen tahu sedikit dari ilmunya yang dipunyai oleh Andriansyah, kalau aroma mulut seseorang kayak aroma labi-labi tanah darat itu oleh apa tuh? Bau mulut itu, Kak. Oh, itu bau mulut ya. Enggak sih, cuma intermezzo aja ya. Baik. Nah, itu dari Andri. Tapi kalau dari Helis dan juga Jelly ada juga nggak kayak pengen deh nanti ketika sudah ada ilmu yang didapat, sudah berkembang karirnya, pengen deh mengabdi ke kampung halaman gitu? Aku dulu ya, Kak. Jadi sebelumnya aku asalnya dari Pagar Alam, tapi berdomisili saat ini di Ogan Ilir. Nah, untuk planning hidup gitu ya, sebenarnya karena belum nikah ya, Kak, belum tahu tinggalnya di mana. Tapi memang planningnya pengen tinggal di Ogan Ilir gitu, karena memang pengen juga mengabdi di Universitas Sriwijaya juga. Terus yang pengen banget dari Jelly sendiri itu ningkati pertanian di Ogan Ilir. Potensi yang dilihat oleh Jelly bagaimana tuh sejauh ini? Ogan Ilir itu sebenarnya banyak juga, Kak, potensinya. Khususnya kalau di pertanian itu padi ya yang paling padinya potensi. Banyak ya. Di pemulutan itu lagi banyak banget. Dosen-dosen Unsri itu pengabdian di pemulutan padi itu untuk padi organik. Jadi tidak mengurangi, bukan tidak ya, kadang itu masih, tapi mengurangi penggunaan pestisida gitu untuk keberlanjutan. Dan juga di Ogan Ilir banyak juga karet. Ada juga ya? Iya. Jadi tidak cuma di Banyuasin Moba aja ya? Iya, itu juga termasuk potensi produk potensial di Ogan Ilir gitu. Itu sih, Kak. Terus juga kalau misalnya saya di Ogan Ilir pengennya juga bukan cuman menyentuh pertaniannya, tapi pemudanya. Kenapa? Karena saya mikir gini, kalau kita berharap pengen maju suatu daerah, maka kita ajak pemudanya dulu. Jadi disinergikan gitu ya? Disinergiskan. Jadi nanti pemuda inilah yang bakal menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi. Contohnya dari KMOI. KMOI pengennya kayak mengajak anak-anak siswa gitu untuk bisa lanjut kuliah. Itu sebenarnya udah langkah banget. Siapa pelopornya itu juga anak muda gitu kan awalnya. Jadi kayak lebih keren gitu ya zaman sekarang tuh ya. Jadi kayak benar-benar kita harus kerjasama. Ketika kita sudah menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Wow, cak kultum lah aja ya. Kalau Helis ada juga nggak arah ke sana juga pikirannya? Kalau Helis ini kan memang berasal dari desa kan. Prinsip Helis itu dari desa untuk desa. Tapi jangan salah loh, anak desa banyak yang membanggakan nama Indonesia malah. Termasuk kita di Sumsel ya. Ada juga. Terus lanjut. Bagaimana? Dari desa untuk desa, jadi prinsipnya kerja dulu. Nah, yang pasti sudah kerja itu setelahnya kembali lagi ke desa. Kebetulan, Kak, memang kan jiwa anak muda ini kan kadang nggak cukup di satu komunitas organisasi kan. Itu ada di Karang Taruna, kami kan mempelopori pemuda-pemuda juga. Ada juga aktif di sana ya, Karang Tarunanya ya. Jadi saling kerjasama, bahkan korelasi antara Karang Taruna dengan KMOI pun juga bisa disinergikan. Apalagi untuk kegiatan 17 nanti kan. Jadi bisa membaur lah, Kak, gitu.
Jadi kayak lebih aktif aja kegiatannya gitu ya. Karena kita tahu pergaulan anak muda zaman sekarang tahu sendiri kan. Kalau salah pilih pergaulan akan ikut-ikutan juga. Tapi kalau kita dalam satu wadah yang memang sama-sama positif, insya Allah. Kalau kata orang tuh, kalau kita pakai parfum di sekitar kita tuh pasti akan ikut wangi juga gitu. Begitupun juga dengan pergaulan gitu ya. Oke, dari yang saya pengen tahu juga, kalian kan mahasiswa aktif semua nih. Bagaimana manajemen waktunya? Aktif di KMOI dan juga aktif dengan tugas kampus. Untuk mengaturnya bagaimana? Dari Andriansyah dulu mungkin. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa emang betul kedokteran ini agak padat gitu Kak, akademiknya. Akademik padat, terus juga tugas menumpuk dan sebagainya. Dan alhamdulillah Andre bisa mengatur atau time manajemennya itu antara organisasi dan juga kampus dan juga akademik tadi. Dan Andre kebetulan sekarang ini Kak cuman aktif di satu organisasi, yaitu Keluarga Mahasiswa Organilir, yang mana sebelumnya semester 2, semester 3 itu aktif juga di Lembaga Adat gua, Adat gua Unsri, sama juga BEM BKGM, FKG atau kedokteran gigi. Dan sekarang aktif di KMOI dan fokus ke sebagai pengurus tadi, sebagai kepala departemen kaderisasi dan internal, serta juga sedang berusaha juga Kak, berusaha juga untuk mengatur waktu antara tadi sebagai karena mendapat amanah tadi di KMOI, terus juga tentu nomor satu itu akademik. Dan terkait cara Andre mengatur jadwal antara KMOI dan juga kedokteran gigi ini, tentu saya memprioritaskan akademik dulu Kak. Karena betul kan, tanpa akademik atau tanpa kita kuliah kita nggak ada bekal ya, nggak ada di KMOI gitu. Karena Keluarga Mahasiswa Organilir kan untuk mahasiswa. Jadi kalau bukan mahasiswa kan nggak mungkin di KMOI. Nah maka dari itu kita nomor satu kan akademik dulu. Nah jadi untuk mengaturnya sendiri, Andre tentu saja tadi memprioritaskan yang urgent. Urgent, misal Andre di KMOI ini menjadi ketua pelaksana. Sedangkan di sana ada wakil ketua. Dan di sisi lain Andre juga ada tugas yang bisa dibilang deadline-nya itu bentar lagi atau besok. Nah, jadi Andre skala prioritas ya mengambil ke akademik dulu karena tadi sudah ada yang handle di acara KMOI tadi. Jadi gitu Kak, terkait Andre mengatur time management tadi. Jadi menentukan skala prioritasnya tadi. Jadi tetap ya menggunakan skala prioritas juga ya. Karena dua-duanya itu memang sama-sama dibutuhkan. Pendidikan juga butuh dan juga untuk organisasi itu juga penting ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Jelly, walaupun saat ini sudah di semester 7 ya. Semester 7 udah jadi kan S2 semester 3 dan katanya tadi di bulan 10 ya? Iya, udah hampir kelar. Tapi tetap dong sibuk dengan tugas kampus dan juga banyak sekali organisasi yang diikuti oleh Jelly. Bagaimana juga untuk manajemen waktunya supaya ini bisa menjadi contoh juga untuk pendengar kita? Oke, kalau mengenai manajemen waktu, Jelly itu bagi 4 klaster Kak. Yang pertama itu urgent, penting dan urgent. Kemudian penting tapi nggak urgent banget. Terus urgent tapi tidak penting. Dan terakhir urgent dan tidak urgent dan juga tidak penting. Itu Jelly sendiri ya yang mempetakannya ya. Iya benar. Jadi kalau misal contoh nih di satu hari saya ada beberapa kegiatan, maka akan saya pilih mana yang paling urgent dan mana yang paling penting. Gitu. Di sana saya sudah membagi 4 klaster itu, yang itu yang bakal saya lakukan. Nah, mengenai pembagian manajemen waktu yang paling penting bagi saya yaitu pendidikan. Nah, kenapa saya kalau saya itu selalu buat timeline Kak, walaupun timelinenya selalu enggak dengan bahasa tepat, sendiri ya. Gitu ya. Kadang lewat lah sehari 2 hari gitu. Tapi di sana saya belajar untuk konsisten. Gitu. Kayak tadi saya punya target kayak S3 ini saya mau lulusnya insya Allah di November 2024 gitu. Udah deket banget ya. Targetnya. Jadi sambil nulis sekarang, tahu nggak, tadi malam itu saya lagi begadang loh Kak. Menyelesaikan tugas gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar membagi waktu, di mana yang paling penting kayak tadi ya memang paling penting saya ngerjain makalah dulu, mau saya makalah untuk ujian. Kemudian hari ini siaran gitu. Saya merasa ini penting dan juga di sini saya bisa berbagi dan juga bertemu orang-orang yang mungkin nanti punya prinsip sama, pengen berdampak baik gitu. Nah, jadi intinya membagi 4 klaster tadi Kak. Luar biasa. Untuk manajemen waktu saya. Jadi artinya di sini perlu sekali ya untuk menyusun jadwal sendiri dan juga bagaimana dengan bahasa kita melihat, karena kita sendiri kan yang tahu
mana yang prioritas, mana yang bukan, walaupun sebenarnya semuanya bagus semua. Semuanya bagus, tapi kita yang menentukan 4 klasternya tadi. Susunannya aja kan? Susunannya gitu. Jadi setelah kita tahu mana penting dan tidak penting, kita nggak bakal ketinggalan atau nggak bakal terbengkalai gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalian bertiga mata kuliah kampus nggak ada yang tinggal ya? Alhamdulillah aman semua. Aman semua Kak. Ini uji kabar IPK-nya besar-besar galau ini ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, kalau Helis bagaimana juga nih untuk manajemen waktunya? Samakah kayak Jelly dan juga Andriansa atau ada cara khusus? Kalau Helis sendiri Kak sama, pastinya ada skala prioritas. Oke. Jadi memang sama, ada 4 klaster, tapi karena orangnya nggak mau ribet kan, nggak simple ya. Nggak simple. Jadi saya potong sedikit. Biasanya kalau Helis tuh nggak mau ribet, bahkan tinggal pencet HP gitu ya. Itu beda konsep ya. Beda konsep. Oke. Antara organisasi dan pendidikan. Gitu. Kalau ada tugas itu tugas langsung dulu. catat di WA dulu kan, di catatan atau catatan HP. Pikirin kayak di uang tua ini tadi WA-nya tadi. Apa dia ujinya Helis ini? Oh gitu. Terus organisasi. Paling kalau di KMOI yang agak sibuk. Oh, jadi, sibuk. Banyak orderan editan kan. Oh. Jadi kalau lagi mood ngedit, kalau ada mood Oke. kita tugas yang lain dulu. Jadi memang ngedit itu harus ada moodnya juga ya. Iya, harus. Supaya hasilnya bagus. Nah, bicara soal ngedit ini ada kaitannya dengan konten. Nah, kalau dari KMO ini kontennya biasanya yang pernah Helis edit itu bagaimana tuh? Kalau konten-konten sejauh ini kan pertama kalau untuk di IG KMOI itu kami ada yang namanya KMOI info only. Oke. Jadi kalau ada mengenai kampus ya. Kampus tentang misalnya ada musibah, kebakaran segala macam itu bakal kami posting gitu. Jadi KMOI info only. Kalau untuk di YouTube jadi kemarin kebetulan habis dari Bakti Desa kan di Betung. Nah, jadi itu kami update tentang promosi Desa Betung itu sendiri gitu. sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi bisa orang-orang tuh nggak hanya sebatas tahu apa sih Kabupaten Ogan Ilir, tapi juga tahu ada desa-desa yang berpotensi untuk maju juga. Oke, tapi sejauh ini memang desa di sana bagus-bagus semua ya. Tapi dari kalian bertiga yang paling kawasannya tuh mungkin industrial. Itu di mana tuh desanya? Kayak penghasil apa di situ? Mungkin salah satunya kalian tahu ada Gula Puan. Iya. Tahu ya? Gula aren. Beda dengan gula aren. Soalnya di Ogan Ilir itu ada gula aren juga yang menjadi produk potensial. Iya, tapi kalau Gula Puan ini kan salah satu makanan tradisional yang legend juga, di mana bahan baku pembuatannya itu dari susu kerbau yang ada di daerah sana gitu. Ada pernah terdengar juga mengenai dan katanya sudah mulai terbatas juga tuh untuk susu kerbaunya itu, gitu ya? Mungkin yang ini sama saya ya? Baru tahu gitu ya. Yang ini bener Kak, ini benar-benar baru tahu banget. Berarti banyak yang makanan-makanan yang khas itu udah kayak bahan angsur itu kayak nggak banyak yang ini buat lagi gitu kan, karena kan kayak tenun kain gebeng gitu. Nggak ada lagi ya? Ada. Tapi udah terbatas. Karena dia kan kewarisan gitu. Mungkin kayak makanan tadi belum terlalu tersentuh. Tapi kalau kain gebeng itu udah disentuh juga oleh pemerintah juga. Kalau pernak-pernik dari Ogan Ilir ini yang bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh itu apa tuh biasanya tuh? Kalau tadi salah satunya batik. Kain gebeng. Kain gebeng itu tadi. Terus juga tikar purun. Tikar purun. Ada di sini infonya. Iya, terus juga ada juga kain songket juga ada. Ada juga ya. Kalau misal agak banyak duit lah saya tuh. Kalau udah buntu ya. Iya, udah buntu. Apa tuh? Kerajinan perak dan emas di Tanjung Batu. Ada di sana. Wah. Itu penuh. Itu emas sama peraknya sama ya dengan yang umum gitu? Iya, mereka itu pengrajin perak Kak. Oh gitu. Jadi kalau orang-orang taunya itu kalau di Ogan Ilir ada pengrajin perak di Tanjung Batu. Itu harganya lebih murah atau sama saja dengan yang biasa ada di pasaran gitu? Nah, harganya itu dapat bersaing. Bersaing ya, tetap ya. Iya, tetap bersaing ya Kak. Oke, baik, ini tidak terasa waktu kita sudah hampir merapat di jam 10 siang. Nggak kerasa ya, karena seru sekali nih obrolan kita untuk di siang ini. Dan sebagai penutup mungkin ada yang pengen disampaikan oleh Andriansyah, Jelly dan juga Helis
untuk teman-teman mahasiswa, baik itu dari Organilir, baik itu dari daerah lain, supaya ini menjadi suatu pemicu ya untuk semangat dan juga positif gitu. Dari Andriansyah dulu mungkin. Oke, kalau saya lebih ke fokus untuk siswa-siswa yang sedang duduk di bangku SMA kelas 12, Kak. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang sekarang sedang disibukkan dengan akademik, dengan persiapan menuju UTBK atau mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada 4 tips dari Andre atau 4 pesan dari Andre yang mana menurut Andre ini perlu teman-teman perlu teman-teman terapkan juga. Jadi yang pertama itu sebelum teman-teman khususnya kelas 12 ini mendaftarkan diri di perguruan tinggi, perlu teman-teman cari tahu dulu jurusan atau riset lah jurusan, fakultas ataupun kampusnya. Misal di Unsri Unsri kan ada 3 kampus, Kak. Di Madang, di Bukit sama di Indralaya. Nah, jadi di situ kita perlu meriset jurusan ini kuliahnya di Bukit kah atau di Indralaya atau Layo gitu kan. Jadi perlu yang namanya riset tadi, dan juga perlu yang namanya riset prasarana dan sarana dari fasilitas fakultas itu sendiri, terutama jurusan. Jadi perlu juga misal jurusan ini kedepannya prospek kerjanya itu gimana, terus juga mau jadi apa, itu perlu, Kak, kita telusuri atau kita supaya jangan salah pilih jurusan ya. Pilih jurusan karena perlu kita ketahui bahwa tahun 2022 itu sekitar 83% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan, Kak. Apalagi aku ya. Nah, maka dari itu perlu dan sangat penting hari ini sebelum kita terjun ke perguruan tinggi meriset jurusan dan kampus tadi. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua tentunya belajar. Nah, belajar ini perlu kita ketahui banyak teknik kan. Banyak teknik, misal visual audio visual, terus spasial, gambar dan sebagainya. Nah, kalau Andre sendiri itu ada yang namanya teknik Pomodoro, Kak. Apa tuh? Nah, jadi di sini mungkin banyak nih siswa atau kelas 12 sudah tahu teknik Pomodoro ini, yaitu merupakan teknik yang membagi waktu antara belajar dan juga istirahat. Misal kita mau belajar matematika ini 25 menit. Nah, 5 menitnya itu kita istirahat. Istirahat ini mau minum kopi, bikin kopi, mau makan, scroll TikTok, tapi dengan catatan hanya 5 menit. Nah, setelah alarm bunyi 5 menit, kita lanjut lagi fokus belajar menjadi matematika tadi selama 25 menit lagi, Kak. Nah, setelah 25 menit habis, lanjut ke istirahat 5 menit. Jadi begitulah berangsur-angsur 25 menit, 5 menit, 25 menit, 5 menit. Atau mau 30 menit atau 10 menit, 30 menit, 10 menit. Jadi itu teknik Pomodoro yang menurut Andre itu benar-benar ampuh, efektif, Kak, dari efektif. Dan sekarang alhamdulillah Andre masih menerapkan teknik Pomodoro tadi. Itu kayak menjaga mood juga ya. Nah, iya betul. Semangat kita tuh supaya tidak up and down gitu. Supaya enggak mudah bosan juga, enggak mudah jenuh gitu kan. Nah, itu yang kedua. Terus juga yang ketiga perlu ini yang menurut Andre sakral dan sangat penting juga, doa restu. Itu penting doa restu sekali. Orang tua, terus juga doa restu sanak keluarga, kerabat, teman-teman tentunya. Dan di sini perlu yang namanya lingkungan belajar, Kak. Lingkungan belajar atau kelompok belajar lah untuk teman-teman kelas 12. Karena di sini teman-teman kita ini sangat membantu kita untuk menguatkan mental kita saat kita lagi down, misal lagi down belajar kan. Kita kan ada masanya di fase-fase yang mau belajar apa lagi ini, sudah jenuh dan manusiawi sebagainya banget gitu ya. Ya, nah inilah peran teman tadi, Kak, untuk mendorong kita, untuk memotivasi kita agar terus bergerak maju ke depan dengan hal positif tentunya ya. Tentu saja untuk menuju ke kampus impian tadi, Kak. Baik, luar biasa. Ini bagus sekali saran dan juga trik yang diberikan oleh Andriansyah. Nah, kalau Jelly dan juga Helis, bagaimana secara singkat mungkin? Kalau Jelly bagaimana? Apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Untuk penutup ya. Manfaatkan setiap detikmu dengan baik. Itu karena penting. Yang menentukan masa depanmu itu bukan orang tuamu saja, tapi dirimu sendiri. Apalagi tetangga ya. Iya, benar sekali. Itu aja sih, Kak. Luar biasa sekali. Kalau Helis bagaimana sebagai penutup ya? Kalau Helis itu bisa mungkin ngutip dari buku Atomic Habits. Apa tuh? Itu penulisnya itu bilang sedikit belajar tentang banyak hal. Jadi untuk adik-adik mahasiswa sekarang yang mungkin merasa salah jurusan atau lagi nyinggung jenuh. Aku ini Caknya nih. Lagi jenuh kan. Misal kita di jurusan tentang jurusan manajemen karena Halis manajemen kan. Nah, tapi kita juga tertarik kayak Kak Ilham juga komunikasi kan. Nah, jadi belajarlah walaupun sedikit. Tapi kita tahu tentang hal itu. Karena belajar itu bisa sendiri ya. Bisa sendiri dengan cara sendiri juga. Iya, luas. Jadi
kalau prinsip halus itu belajar sedikit tentang banyak hal. Oke, baik, luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Andriansyah dan juga untuk Jelly ya, dan juga untuk Helis juga yang sudah menyempatkan waktunya. Pokoknya ini menjadi contoh juga nih kepada teman-teman mahasiswa lainnya, kepada masyarakat seusia kalian, bahwasanya untuk menjadi baik itu bisa ya. Bisa. Jadi jangan tunda waktu, kalau tidak sekarang Kapan lagi. Oke, baik, kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas edisi hari ini di Rabu tanggal 31 Juli 2024 harus kita tuntaskan dulu, cukup sampai di sini karena waktu kita sudah habis. Saya Ilham pamit, sekaligus pamit juga di Sriwijaya Pagi. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak-budak, saya punya cerita tentang si anak dara tua. Hobi berjalan sambil ngomongkan orang, dari pagi hari hingga menjelang petang. Bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam tongkang. Sumpah serapah apa luar kepala, akhirnya dia sendiri. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.